Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu PT Tani Sejahtera. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan untuk final project untuk PT Tani Sejahtera. Next. Adapun agenda presentasi pada pertemuan kali ini yaitu introduction to the project, kemudian ada data analysis journey MSIB, kemudian ada struktur organisasi perusahaan, project planning assessment, gap analysis fishbone, progress update dan development project, kemudian yang terakhir ada feedback and Q&A session. Nah, di sini ada mentor kami, yaitu Kak Devi Utari. Next. Nah, di sini ada tim kelompok 2 bisnis, ada Neti sebagai e-commerce, ada Lim Jong Su sebagai inventory, ada Ayu sebagai accounting, dan Alwi sebagai accounting, Ida sebagai website. Next. Ada Reka, saya sendiri sebagai purchase, ada Rani sebagai model inti, ada Rafael sebagai guy sales, ada Anita sebagai IT, ada Wiranti sebagai model inti, dan ada Julio sebagai HRD. Next. Introduction, Presentation Overview, PT Tani Sejahtera. PT Tani Sejahtera adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang pertanian, menyediakan berbagai produk singkong dan layanan mulai dari bibit singkong berkualitas hingga distribusi hasil panen. Dengan pengalaman dan komitmen pada praktik pertanian yang berkelanjutan, kami mendukung petani dalam seluruh tahapan proses pertanian, mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik budidaya yang baik, hingga pemasaran produk berkualitas. Next. Selanjutnya ada Certified Independent Study Program. Studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Namun, tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini biasanya menekankan penerapan praktis di dunia nyata dan berfokus pada pengembangan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah. Next. Selanjutnya ada ERP Udo. ERP Udo adalah salah satu perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning yang semakin populer karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Dalam implementasinya, ada beberapa aspek teknis yang menjadi fokus utama, termasuk penggunaan alat seperti Putih, WinSCP, serta pelayanan pihak ketiga seperti rumah web untuk pengaturan domain, dan server web seperti Engines. Selanjutnya saya akan menjelaskan company profile dari PT Tani Sejahtera, yaitu ini ada alamat perusahaan itu cabang utamanya ada di Jogja, lalu ada cabang satunya itu di Sleman, ada cabang duanya itu di Klaten. Ini ada rekening perusahaannya, ada rekening dari PT Tani Sejahtera Sleman dan Klaten dan Yogyakarta. Next. Nah, ini ada data analytic journey. Ada masalah yang dihadapi perusahaan agribisnis singkong menghadapi inefisiensi operasional akibat proses yang manual. Nah, ada resiko kesalahan data dan kurangnya visibilitas real time yang menghambat produktivitas dan eh, daya saing. Selanjutnya itu pengumpulan dan penjelajahan data. Sumber datanya itu internal, produksi, inventaris, penjualan keuangan. Kalau eksternal itu ada pasar, cuaca, dan regulasi. Langkahnya itu analisis struktur, evaluasi kualitas, dan visualisasi pola. Wawasannya itu ada pola musiman, inefisiensi operasional. Lalu yang selanjutnya itu ada persiapan dan pembersihan data. Pembersihan itu hapus duplikasi, tantangan nilai hilang, dan atasi outlier. Transformasi itu memastikan format dan data itu konsisten. Normalisasi itu menyesuaikan skala dan ubah data kategorikal menjadi numerik. Verifikasi yaitu periksa konsistensi antar variabel. Next. Yang selanjutnya itu ada analisis data menggunakan statistik deskriptif, identifikasi tren distribusi data produksi, penjualan, dan keuangan.
Lalu selanjutnya itu pemodelan prediktif, menggunakan model memprediksi permintaan dan hasil produksi. Lalu ada analitik tingkat lanjut, itu terapan clustering dan analisis asosiasi untuk mengidentifikasi peluang dan hubungan. Lalu selanjutnya itu ada menafsirkan dan mengkomunikasikan hasil. Temuan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi wawasan yang menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mempermudah pemahaman menggunakan grafik dan dashboard. Yang selanjutnya itu ada implementasi dan literasi. Implementasi Odoo dimulai dengan penerapan modul yang relevan diikuti dengan pengujian sistem. Next. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari perusahaan PT Tani Sejahtera. Di sini terdapat CEO yang memimpin perusahaan kami, kemudian di bawahnya ada direktur, kemudian di bawah direktur ada manajer, dan di bawah manajer ada staff. Next. Lalu Project Planning Assessment PT Tani Sejahtera, kelompok 2 ini terdapat dari week 1 hingga week 4, di mana masing-masing week itu memiliki tugas yang kami kerjakan. Week pertama itu Project Planning dan Schedule Activity, week 3 Business Mapping, Company Profile dan Gap Analysis Fishbone, kemudian ada Business Flow, Draw IO, dan juga Figma. Lalu week 5 ada Finalize Project Presentation, week 2 Assessment, week 4 Blueprint, UAT, Master Data, dan Manual. Next. Oke, baik. Untuk tampilan ini ada gap analisis fishbone yang dimiliki oleh PT Tani Sejahtera. Di sini ada manusia, yaitu ada keterampilan dan pelatihan karyawan, pembangunan SDM dan komunikasi internalnya. Dan selanjutnya ada proses. Di sini ada keterlambatan pasokan bahan baku, standar operasional prosedur atau SOP tidak diperbarui. Dan yang terakhir ada workflow operasional belum terintegrasi. Selanjutnya ada teknologi di sini menggunakan sistem informasi, peralatan packing dan pengiriman, sistem manajemen data dan keamanan dan inovasi teknologi. Selanjutnya ada lingkungan, di sini ada keamanan dan ketertiban gudang, kesehatan dan keselamatan kerja, fasilitas dan infrastruktur, dan budaya keperusahaan. Dan selanjutnya ada kemitraan, untuk di sini ada keterlibatan pasokan bahan baku, proses pengadaan bahan baku, dan pola kemitraan. Selanjutnya ada kebijakan, di sini ada perubahan kebijakan tidak tepat, ketidaksesuaian dengan standar, ketidakkonsistenan kebijakan, dan ada kebijakan layanan pelanggan. Ada yang terakhir, ini ada pengukuran, kurangnya monitoring dan evaluasi. Dan selanjutnya ada sistem pelaporan tidak efisien, dan analisis data tidak opsional. Next. Oke, di sini ada untuk Odoo ERP implementation-nya. Di sini modul yang diimplementasikan yaitu ada modul accounting, inventory, purchase, website, e-commerce, agrikultur, dan HRD. Di sini ada ruang lingkupnya, implementasi sistem ERP Odoo 17 ini untuk mengelola seluruh aspek operasional perusahaan agribisnis Singkong, termasuk manajemen produksi, persediaan, keuangan, penjualan, dan distribusi. Selanjutnya untuk UIT PT Sejahtera Agribisnis. Yang pertama menentukan tujuan pengujian, yang kedua mengidentifikasi kasus uji, yang ketiga merekrut peserta uji, yang keempat melaksanakan sesi pengujian, yang kelima menganalisis hasil pengujian, yang keenam memvalidasi kriteria penerimaan, dan yang terakhir mendapatkan persetujuan akhir. Next. Selanjutnya ada migrasi data. Migrasi data adalah proses pemindahan data dari satu sistem atau format ke sistem atau format lainnya. Dalam konteks PT Tani Sejahtera Agribisnis, migrasi data mungkin diperlukan untuk memindahkan informasi operasional seperti data karyawan, catatan kehadiran, inventaris, atau data produksi singkong dari sistem lama atau manual berbasis perangkat lunak ke sistem baru yang lebih modern dan terintegrasi. Berikut adalah link master datanya. Next. Manual book adalah dokumen panduan atau buku petunjuk yang berisi informasi tentang cara menggunakan, mengoperasikan, atau memelihara suatu produk
perangkat, sistem, atau layanan. Manual book dibuat untuk membantu pengguna memahami fungsi, fitur, dan prosedur terkait produk atau layanan yang bersangkutan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada Go Live Development. Yang pertama di sini ada validasi lingkungan produksi, kemudian yang kedua di sini ada pengujian akhir, kemudian untuk yang ketiga di sini ada finalisasi daftar pengembangan, kemudian yang keempat di sini ada koordinasi dengan pemangku kepentingan, kemudian selanjutnya di sini ada eksekusi peluncuran sistem, kemudian ada validasi keberhasilan peluncuran, kemudian ada aktivasi monitoring dan tanggap insiden, kemudian yang terakhir di sini ada tinjauan pasca pelaksanaan. Nah, di sini ada skenario alur petani sejahtera. Skenario alur sendiri itu untuk pekerjaan fungsi diodo, yang dimana sebagai representasi terstruktur mengenai langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk menjalankan sebuah proses bisnis menggunakan modul dan fitur yang sudah diodo. Untuk yang saya screen boleh diklik linknya, silakan saya screen. Nah, di sini adalah alur dari skenario penelitian sejahtera. Yang pertama yang dilakukan di skenario status ini yaitu para karyawan akan melakukan ke attendance atau kehadiran. Lalu yang kedua adalah pembuatan alat dan bahan oleh purchase. Kalau ke bawah, nah yang ketiga itu ada pengawasan penanaman nama singkong hingga selesai oleh modul inti yaitu agrikultur. Nah, yang keempat, itu ada penjualan produk singkong oleh e-commerce dan sales. Nah, sebelum itu, inventory harus mengupdate stok singkongnya. Scroll ke bawah. Ya. Dan yang terakhir nanti yaitu HRD melakukan rekrutmen baru dan melakukan gaji untuk karyawan. Oke, boleh kembali ke PPT. Yang selanjutnya, dampak mutu terhadap kelestarian lingkungan. Itu sebagai perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning dapat memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan pada perusahaan agribisnis singkong PT Tani Sejahtera melalui beberapa cara. Yang pertama, pengurangan penggunaan kertas, digitalisasi dokumen, otomatisasi alur kerja. Yang kedua, optimalisasi proses pertanian, itu pencatatan data yang akurat, perencanaan kebutuhan yang efisien. Yang ketiga, peningkatan efisiensi rantai pasokan, yaitu visibilitas rantai pasokan dan pengelolaan persediaan yang lebih baik. Next. Untuk tantangan dan kendala dalam menyelesaikan final project ini, di antara perbandingan tingkat dari 0 sampai 100 untuk angka 70 dalam manajemen waktu, untuk poin 75 yaitu mengumpulkan data yang relevan, untuk poin 85 implementasi aspek teknis, untuk poin 50 berkoordinasi dengan anggota tim, yang ke poin 85 mematuhi batas waktu proyek. Next.
Untuk kesulitan dan hambatan dalam pengelolaan final project di studi independen. Ada beberapa kesulitan dan juga hambatan. Yang pertama untuk kesulitan sendiri yaitu tidak familiar dengan persyaratan proyek. Ada juga sulit memahami implementasi Odoo ERP pada sektor agriculture. Serta ada koordinasi yang sulit dengan anggota tim. Ada juga manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas proyek. Dan yang terakhir untuk kesulitan kita yaitu memahami alur bisnis perusahaan agriculture. Ada juga hambatan. Yang pertama ada kurangnya ahli teknis dalam teknologi Odoo ERP, keterbatasan referensi atau contoh kasus serupa, serta perbedaan jadwal dan tanggung jawab di luar proyek. Ada juga komitmen lain seperti kuliah atau pekerjaan yang menjadi hambatan kita. Ada juga terbatas pemahaman tentang kebutuhan operasional pada PT Tani Sejahtera. Untuk dokumentasi mentoring dalam program MSIP sendiri itu menggunakan Google Docs, Spreadsheet, ada juga untuk video meet kita yaitu menggunakan Zoom dimulai dari tanggal 14 November sampai sekarang dengan kode yang tertera pada PPT tersebut. Oke, next. Ya, untuk kesimpulannya, implementasi Odoo 17 pada perusahaan agribisnis Singkong telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan integrasi operasional dengan memanfaatkan berbagai modul seperti accounting, inventory, purchase, sales, website, e-commerce, dan agrikultur. Perusahaan dapat mengelola proses bisnis secara lebih terstruktur dan efisien. Modul accounting mempermudah pencatatan transaksi keuangan yang lebih akurat dan transparan, sementara modul inventory membantu mengelola stok singkong secara lebih efektif. Proses pembelian dan penjualan yang lebih terorganisir melalui modul purchase dan sales juga meningkatkan responsivitas perusahaan terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, keberadaan modul website dan e-commerce memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses produk secara online, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan pemasaran. Di sisi lain, modul agrikultur mendukung perusahaan dalam mengelola seluruh rantai pasokan, mulai dari pengelolaan lahan hingga distribusi produk, sehingga memperkuat kontrol dan transparansi dalam setiap tahap operasional. Secara keseluruhan, implementasi Odoo 17 telah berhasil meningkatkan produktivitas perusahaan agribisnis Singkong, meminimalkan kesalahan operasional, dan menyediakan layanan yang lebih baik untuk pelanggan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.